Halo adik-adik semua. Di sini kakak akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Dengan kakak Wahisari Arta Akas dan ada teman kakak, Kak Yurdani, Kak Beatrice, dan Kak Monika. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu konsep operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu operasi hitung. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang kedua, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Selanjutnya, kita menuju ke definisi bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif contohnya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan bilangan nol. Selanjutnya, di dalam bilangan bulat itu sendiri termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli, contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, ada bilangan ganjil, contohnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangannya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berikutnya kita menuju ke macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan berlaku. 1. A plus B sama dengan A plus B. Yang kedua, A min B sama dengan A plus negatif B. Yang ketiga, negatif A plus negatif B sama dengan negatif A plus B. Yang keempat, A min negatif B sama dengan A plus B. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh dengan menggunakan gambar garis bilangan. Kita harus tahu dulu, jika anak panah menuju ke arah kanan, maka nilainya positif. Dan jika anak panah menuju ke arah kiri, itu berarti nilainya negatif. Nah, yang pertama, 4 plus 1 sama dengan 5. Berarti 4 ke arah anak panah kanan dan 1 ke arah anak panah kanan. Jadi 4 plus 1 sama dengan 5. Yang kedua, 6 min 4 sama dengan 6 plus negatif 4 sama dengan 2. Berarti 6 ke arah kanan dan negatif 4 ke arah kiri. Hasilnya sama dengan 2. Yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3 plus 2 sama dengan negatif 5. Yaitu dengan negatif 3 menuju ke arah kiri dan negatif 2 menuju ke arah kiri. Jadi hasilnya negatif 5. Yang keempat, 2 min negatif 2 sama dengan 2 plus 2.
2 ke arah kanan ditambah 2 ke arah kanan. Hasilnya adalah sama dengan 4. Dua, perkalian dan pembagian. A. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya, 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Berlaku A kali B sama dengan AB. Contohnya, 5 dikali 6 sama dengan 30. A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Contohnya, 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28. Yang ketiga, negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Contohnya, negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Contohnya, negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. B. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya, 30 bagi 5 sama dengan 30 dikali 1/5 sama dengan 6. Berlaku A dibagi B sama dengan C. Contohnya, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Yang kedua, A dibagi negatif B sama dengan negatif C. Contohnya, 12 dibagi negatif 4 sama dengan 12 dikali negatif 1/4 sama dengan negatif 3. Yang ketiga, negatif A dibagi B sama dengan negatif C. Contohnya, negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 20 dikali 1/5 sama dengan negatif 4. Yang keempat, negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Contohnya, negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 8 dikali negatif 1/4 sama dengan 2. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu adalah sifat komutatif atau pertukaran. A. Pada penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh. Yang pertama, 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. 3 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 3. B. Perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. 10 dikali 3 sama dengan 3 dikali 10. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A. Pada penjumlahan. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Contohnya, 4 ditambah dalam kurung 2 plus 3 sama dengan dalam kurung 4 plus 2 ditambah 3 sama dengan 9. 7 plus dalam kurung 10 plus 3 sama dengan dalam kurung 7 plus 10 plus 3 sama dengan 20. B. Pada perkalian. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B dikali C. Contohnya, 4 dikali dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan dalam kurung 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 120. Yang kedua, 2 dikali dalam kurung 3 dikali 5 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali 5
sama dengan 30. 3. Sifat distributif atau pengelompokan. A. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan 14. B. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B min C sama dengan A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Contohnya, 5 dikali dalam kurung 7 dikurangi 6 sama dengan 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6 sama dengan 5. Selanjutnya, kita menuju ke pecahan. Perhatikan 3 gambar kue berikut ini. Yang pertama, jika sebuah kue dibagi menjadi 2 yang sama seperti pada gambar 2, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah setengah bagian dari seluruhnya, yaitu dengan 1 adalah pembilang dan 2 yaitu penyebut. Yang kedua, jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti pada gambar 3, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya, dengan 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Selanjutnya, kita harus tahu dulu konsep pecahan. Operasi-operasi pada pecahan diantaranya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, berikut ini adalah contoh dari operasi-operasi pada pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. 1. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik. Nah, sebelumnya kita cari dulu KPK dari 2 dan 3, atau angka berapa yang bisa dibagi dengan 2 dan juga bisa dibagi dengan 3, yaitu 12. Untuk penyebut kita tulis 12. Nah, 1/2 sama dengan 3/12 dan 2/3 menjadi 8/12. Nah, jika dijumlahkan 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 11/12. Yang kedua yaitu adalah pengurangan. A per B dikurangi C per D sama dengan A D min BC sama dengan B kali D. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh. 2/3 min 1/2 sama dengan 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya adalah perkalian. Rumusnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya, 1/2 dikali 2/4 sama dengan 1 kali 2, 2 per 2 dikali 4, 8. Hasilnya adalah 2/8. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/4 karena 2 dibagi dengan 2 dan 8 dibagi dengan 2. Yang terakhir adalah
Pembagian. Rumusnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contohnya, 1 per 2 dibagi 2 per 4 sama dengan 1 per 2 dikali 4 per 2 sama dengan 4 per 4. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1 per 1. Nah, 1 bagi 1 ini hasilnya sama dengan 1.